Rendahnya pekerjaan babu, teman-teman. Semoga di hari Jumat ini yang penuh berkah, Allah mengangkat harkat derajat kita ya teman-teman. Biarpun pekerjaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, kembali lagi bersama Yomala Channel. Di perjumpaan kali ini kita akan melihat dan sedikit menelusuri tentang seorang TKW yang tadinya ikutan live di TikTok, live streaming. Awal mulanya yaitu membantu salah seorang host kreator di live streamingnya, bantu tap-tap layar. Kemudian si TKW ini masuk dalam roomnya, room si host tersebut. Tak lama kemudian si TKW ini ditanya, katanya kamu babu ya katanya. Nah di situ si ibu TKW ini sampai nangis sejadi-jadinya karena mendapatkan penghinaan dari hostnya tersebut. Oke, untuk berita selengkapnya kita simak langsung penjelasan dari si ibu TKW-nya. Oke Guys, aku mau cerita sedikit sama kalian ya. Gini, barusan aku itu ikut masuk ke live orang ya. Niat aku masuk ke live orang itu hanya ingin memberikan support ya, misalkan tap-tap layar gitu ya. Nah akhirnya aku disambut sama hostnya ya, nanya dia salam kenal bla 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 ya. Dia nanya kamu di mana, aku bilang aku di luar negeri. Terus dia langsung jawab, kamu kerja babu ya? Terus ya aku jawab iya. Terus dia bilang, di rumah aku itu nggak nerima babu. Babu itu sangat rendahan bagi aku katanya. Terus salah saya itu apa? Saya masuk ke live orang bukan ingin pamer kekayaan atau jabatan atau apa. Aku ingin cuman ngasih support ya. Tapi dia ngomongnya di room saya itu nggak nerima babu. Saya benci dengan babu. Ya Allah, segitu rendahnya pekerjaan babu, teman-teman. Semoga di hari Jumat ini yang penuh berkah, Allah mengangkat harkat derajat kita ya teman-teman. Biarpun pekerjaan kita babu, yang penting halal. Di mata Allah itu gak ada yang hina, semua pekerjaan itu sama. Saya nangis bukannya apa-apa, tapi kenapa kok orang bisa merendahkan seseorang, apalagi cuma ngelihat dari pekerjaannya. Padahal pekerjaan itu semua sama, yang penting halal. Makanya saya di hari Jumat ini, di hari Jumat yang penuh berkah ini, semoga kita yang lagi berjuang, khususnya pahlawan dipisah, Allah mengangkat harkat derajat kita ya teman-teman. Tetap semangat, biar pekerjaan babu itu selalu dipandang rendah ya. Pokoknya insya Allah kita semua diberi kesehatan dan Allah mengangkat harkat derajat kita ya. Tetap semangat buat pahlawan devisa ya. Aku nangis bukan karena sakit hati dibilangin babu, enggak. Cuman mulut orang setega itu gitu. Baru pertama kali aku udah mau 1,5 tahun ya di TikTok, itu nggak pernah ada yang ngomongnya keterlaluan kayak gitu. Bukannya terima kasih, aku udah tap-tap layar, udah ini malah ngomong ya enggak gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, semoga selalu ada dalam lindungan Allah. Semoga di hari Jumat penuh berkah ini kita diampuni segala dosa perdosaan dan Allah mengangkat harkat derajat kita ya. Terima kasih. Seperti itulah guys, kenyataan dan penjelasannya langsung dari si ibu tersebut. Nah menurut saya, apabila kalian itu merasa terhormat, paling terhormat di antara manusia yang lain, karena sekaya apapun kalian, sebanyak apapun kalian punya uang atau punya harta,
Tapi tetap yang namanya orang lain itu perlu, sekaligus pun orang tak punya. Karena ada bahasa atau ada paribahasa dari kata-kata orang tua kita dahulu, bahwasanya orang kaya tidak bermakna kalau tidak ada orang yang punya. Begitupun orang tak punya tidak akan bermakna hidupnya kalau tidak ada orang kaya. Nah, si antara hidup orang kaya dan orang miskin itu sebenarnya harus dijadikan pelajaran buat kita, pelajaran hidup. Karena setiap orang itu tidak akan mungkin hidup sendiri-sendiri, melainkan kita hidup berdampingan, dan kita itu adalah makhluk individu, makhluk sosial individu yang membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu, kalian yang udah merasa paling terhormat, merasa paling kaya, merasa paling banyak harta berlimpah, jangan pernah merasa kalian itu di atas segalanya. Karena apabila sesuatu sudah berkehendak, Allah berkehendak, harta kalian itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan perasaan orang lain, seperti itu. Lagian apa sih nanya kita sebagai PMI, maupun bisa disebut sebagai jongos, sebagai pembantu, atau sebagai babu, itu tidak ada yang hina. Justru kita itu mulia. Bahkan kita sebagai PMI mempunyai sumbangan atau jasa sampai 350 miliar kepada negara. Itu baru per tahun ya. Jadi kalian itu jangan pernah merendahkan yang namanya sifatnya seorang TKW, seorang babu. Walaupun mereka bekerja sebagai babu, tapi mereka sudah punya jasa kepada negara. Tidak seperti kalian yang modal bacot, tidak pernah memberikan apa-apa untuk negara. Jangankan untuk negara, untuk orang lain pun kalian masih berani untuk menyakiti satu sama lain, baik dengan perasaan maupun secara lisan. Oke, saya berpesan, jangan pernah rendahkan yang namanya TKW. Terima kasih.